Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfitika Ananda, NPM 1981101114. Saya akan menjelaskan materi kepemimpinan, mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampu Dr. Fikri SPSI MSI, Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan yaitu kata yang berasal dari istilah yang umum dipakai dan merupakan gabungan dari bahasa ilmiah yang tidak didefinisikan kembali secara cepat, atau sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wadjo Sumitjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut atau karyawannya. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter merupakan sebuah teori yang melibatkan karakter-karakter yang tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinannya. Contohnya seperti karakter fisik dan karakter ketegasan. Yang kedua, teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi dua, yaitu job center. Job center yaitu sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Yang kedua, employee center. Employee center yaitu berfokus pada kondisi pada karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini dijelaskan mengenai kematangan para pengikut atau bawahannya. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matangnya suatu tindakannya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum, dan kepemimpinan yang sukses tidak hanya berdasarkan pada faktor pimpinannya saja, tapi para bawahannya. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini menetapkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya, dan para bawahannya menjelaskan instruksi yang diberikan oleh pemimpin. Yang kedua, fungsi konsulatif. Fungsi ini memiliki sifat dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahnya dengan baik dan optimal. Yang ketiga, fungsi delegasi. Pemimpin mampu untuk mempercayai suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok untuk bawahannya. Yang keempat, fungsi partisipasi. Pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para bawahannya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Maka para bawahannya tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Yang kelima, fungsi pengendalian. Pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan. Tanpa adanya suatu pun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Pemimpin harus memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, maka banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak berpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Sifat pemimpin. Yang pertama, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin wajib mempunyai pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat goyah dan juga membuat konsisten dalam menjalankan sesuatu. Yang kedua, proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif, tidak
Karena apabila seorang pemimpin bersifat fasik, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahannya tidak memiliki rasa hormat kepada pemimpinnya. Yang ketiga, jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, terbuka terhadap pendapat orang lain. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dan pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Yang kelima, tidak mudah iri. Pemimpin memang seorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Yang keenam, sabar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin pemimpin bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah bahkan sebelum ia mencapai tujuannya. Macam-macam gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan otoritas. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan autokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini biasanya hadir dalam organisasi militer. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasanya diterapkan dalam kantor, pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang terjalin antara bawahan dengan atasan sangat bersahabat, serta hangat dan tidak ada suasana otoriter. Gaya kepemimpinan yang satu ini sangat cocok diterapkan di perusahaan-perusahaan rintisan. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberi kebebasan oleh para pemimpin. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila para bawahan sudah cukup matang dalam mengambil keputusan, karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Baiklah, itu tadi materi tentang kepemimpinan yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau materinya kurang lengkap. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.